Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaniyil mutlaq. والصلاة والسلام على أفضل خلقه على الإطلاق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الفائزين من الأسباب. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin segenap para jamaah baik yang di dalam maupun yang di luar, yang insyaallah yakinlah semua mereka yang hadir akan menjadi wasilah penyebab perantara yang dapat mengantarkan kita menuju akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salam hormat terlebih dahulu kita kedepankan salam ta'zim, salam yang berharap agar terus di antara kita membawa kecintaan satu sama lain, salam yang kita tujukan selalu atas mereka selaku yang mengatasnamakan para sesepuh, khususnya para tokoh masyarakat, baik yang mengatasnamakan para alim ulamanya ataupun umaranya. Di antaranya hadir pada malam hari ini akhirnya billah Mukarram Ustaz Ahmad Sarkasi wa akhahu dan saudara beliau Ustaz Abdul Rashid serta akhirnya billah Al-Mukarram Ustaz Muhammad Mulyadi, segenap para tokoh masyarakat lainnya, para asatidz khususnya yang mohon maaf tanpa harus kembali saya sebut satu persatu nama yang ada karena cukup menyita waktu, mengingat saat ini kita sudah masuk pukul 10:30. Di belakang ada dulu. Minggu jauh. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam ta'zim tak terlupakan. Salam kita khususkan atas nama Sahibul Hajah Sayyidul Bait keluarga besar almarhum Bapak Marwan bin Rajali beserta keluarga yang ada, teriring doa. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang menjadi cita-cita, bahkan harapan kita bersama dalam menuangkan segala sesuatu yang berkenan munajat kepada Allah,
lebih lagi munajat, harapan, doa yang kita persembahkan atas nama almarhum Bapak Marwan bin Rojali beserta keluarga besarnya serta nama-nama yang telah kita sebutkan tadi. Insya Allah berkenan teriring doa, mudah-mudahan Allah memberikan pengkabulan. Lebih daripada itu mudah-mudahan ya almarhumin ya, insya Allah di alam sana senantiasa akan terus mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kuburnya raudhah dari riyadil jannah. Dan atas nama keluarga yang ditinggalkan, insya Allah di dalam apa yang menjadi peranan, di dalam apa yang menjadi penuangan, persembahan yang ditujukan atas nama orang tua ya yang ada serta guru-guru, andai tolan ahli kerabat tadi yang namanya disebutkan, insya Allah berkat itu semua keluarga besar yang ditinggalkan senantiasa berada dalam ya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita semua insya Allah masuk golongan orang-orang yang bersabar khususnya di dalam menghadapi keberadaan menjalani proses jalani hidup kita di alam dunia hingga pada akhirnya memasuki alam akhirat dalam keadaan selamat insya Allah. Amin amin rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan rasa syukur kita dengan mengucap kata alhamdulillah, ucapan yang kita tujukan khususnya pada kesempatan malam hari ini, malam yang bernuansakan keberkahan, malam yang di dalamnya kita tahu bahwa malam ini banyak orang-orang sebagian kita masih sibuk ngurusin dunia. Itulah dikenal malam anak muda, malam ini. Betul. Nah di balik ke semua ini kita sadar bahwa sebagian di antara kita, saudara-saudara kita pada umumnya, mereka masih sibuk meneruskan hal-hal yang terkait dengan membawa urusan duniawi, seolah membawa kelalaian atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur kepada Allah, alhamdulillah ini malam berkat izinnya kembali Allah persatukan kita, kembali Allah pertemukan kita, melalui izinnya kembali Allah ajak kita kumpul bersama. Kumpul bukan hanya sekedar kumpul, duduk bukan hanya sekedar duduk, tapi kumpul dan duduknya kita bersama di dalam membawa peranan terkait apa yang menjadi bagian syariat agama Allah untuk beribadah. Kira-kira bersyukur nggak kita? Hari kemarin mana? Dirasa kemana? Ini nikmat dari Allah, anugerah dari Allah yang wajib kita syukur. Ya, mungkin ya di malam minggu kemarin mungkin kita masih bawa sibuk urusan duniawi yang menyebabkan banyak kelalaian, tapi malam minggu ini Allah tutupin semua itu. Ya. Nah hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, terkait pada malam hari ini kita dipanggil, diajak duduk bersama dalam munajat kepada Allah guna membawa satu bentuk kekuatan harapan daripada sahibil bait, sahibil hajat, keluarga besar almarhum Bapak Marwan bin Rojali. Atas nama keluarga yang ada tentunya mengajak kita kumpul dalam rangka untuk mengenang daripada mangkatnya, dipanggilnya orang tua kita tercinta, saudara kita almarhum Bapak Marwan bin Rojali. Tanpa terasa saat ini sudah memasuki hitungan satu haul ya. Nah tentunya ya, ketika sudah memasuki hitungan 1 tahun, biasa pada umumnya tidak berlaku bagi mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai memasuki waktu serta hitungan 1 tahun. Itu gambaran bisa dikatakan acara yang kita buat melalui acara penamaan yang namanya haul, yang mungkin ya. Jadi ini malam kita diajak dalam rangka acara haul. Sekali lagi ya, tapi saya rasa sudah banyak yang mendengar kata-kata haul ini.
Kata-kata haul, kata-kata yang sering kita dengar. Kata-kata yang gak asing lagi di telinga kita, betul nggak? Bahkan ya, bukan cuma itu, sering kita hadir dalam acara-acara model begini, acara haul. Namun kita yakin ya, nggak menutup kemungkinan mungkin masih ada di kalangan kita, masih ada satu sama lain berjamaah yang masih sampai detik ini terus bertanya untuk mengetahui, menyingkap makna arti haul itu sendiri. Dan rasa udah tahu, udah tahu belum? Udah tahu belum? Kalau yang belum jawab 3, yang lain udah tahu nih. Udah tahu loh? Pengen tahu nggak? Kasih tahu ya. Tahu nggak? Kan seringkali kita mendengar kata-kata haul. Ya, nanti kita akan coba cari tahu apa definisi daripada haul itu sendiri. Ya. Haul yang diambil dari kata hala yahulu haulan. Apa artinya? Perputaran waktu yang terus berjalan, bergeser hingga memasuki hitungan 1 tahun, namanya haul. Makanya gambaran haul ini sering melekat di kepala kita dalam istilah literasi zakat. Ya, dalam bentuk ya ukuran gambaran hal yang berkenaan ibadah tentang zakat. Zakat tiap tahun kita mengeluarkan zakat. Ya, nanti zakat yang berkenaan baik zakat usaha, perniagaan dan lain-lain. Kalau sudah memasuki hitungan 1 haul, ada sesuatu penekanan yang diajak untuk dikeluarkan. Tapi yang malam ini kita nggak bicara zakat, bicara tentang haul. Itulah pengertian definisi daripada haul. Kalau dari segi bahasa adalah perputaran keadaan waktu yang bila mana sudah mencakup hitungan 1 tahun, namanya haul. Haulan ya, arti perputaran 1 tahun. Nah, mengingat perginya mangkatnya almarhum Bapak Marwan bin Rajali telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah memasuki hitungan 1 tahun, maka ya di sini keluarga besarnya nggak tinggal diam, sudah memasuki 1 tahun, bukan hanya sekadar berlandaskan di mana ada, tapi berkekuatan di dalamnya, banyak menyimpan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bicara haul, haul bukan hanya sekadar ada, haul bukan hanya sekadar tradisi, tapi haul berkekuatan dari apa yang menjadi dalil, ya, menunjukkan sebagian sikap kita membawa nilai ibadah terkait khususnya amalan yang kita persembahkan untuk mereka, umumnya untuk kaum muslimin dan muslim, khususnya amalan yang kita tunjukkan atas mereka yang membawa kecintaan kepada kita, atau kita membawa kecintaan kepada mereka. Lebih lagi, tidaklah berlaku adat haul, tradisi haul di kalangan kita, di tengah masyarakat, kecuali menguat acara yang ada kita tunjukkan bagi mereka yang cukup punya jasa. Betul nggak? Itu haul. Jadi acara tunjukkan kepada orang-orang yang pada umumnya punya jasa sebagai pahlawan, ya, guru-guru kita, orang tua kita, ya. Ini pada umumnya ngarahnya ke sana, tapi pada hakikatnya siapapun kalangan kita ya bisa membawa acara model begini. Kenapa? Yang jasa pasti diantara secara individual, secara pribadi satu sama lain pasti punya jasa terhadap orang-orang, jadi tanggung jawab. Nah, kalau malam ini memasuki putaran 1 tahun dari mangkatnya almarhum Bapak Marwan bin Rajali, maka disinilah tertuang, terpanggil keluarga besarnya, khususnya atas nama keturunan beliau, untuk mengingat kembali. Mengingat bukan hanya sekadar ingat, tapi ingatan yang membawa dampak pengaruh proses untuk menambah amal kebajikan di alam sana. Tujuannya mendoakan. Kata-kata doa balik lagi. Bahkan bukan cuma itu doang, semua, ya, artinya apa yang kita baca bernuansakan pahala.
Semua, ya, artinya apa? Berpengaruh kepada nilai kebaikan. Tujuannya adalah berdoa. Kalau berdoa kapan aja boleh nggak? Boleh. Doa yang kita tujukan buat siapa aja boleh nggak? Doa dalam rangka mengumpulkan bukan hanya sekedar urusan yang bilangan kecil, bilangan besar boleh nggak? Boleh. Ada larangan nggak? Orang berdoa. Ya, masih aja mau diakalin. Itu tadi tepuk-tepuk apa tuh? Tepuk rebana tuh. Kok pakai gitu-gituan? Model-model orang ini masih mau diakalin tuh. Susah, mereka bawa nilai protes, mereka bawa nilai persaksian, persaksian yang berkenaan seolah-olah nggak terima. Tapi di saat kita coba kasih keterangan, coba karena mereka masih bawa ya, artinya arahan demi arahan seperti apa. Kadang-kadang mereka nggak paham. Udah biarin. Kita nggak ngurusin hidup, sekarang kita yang ngurusin yang paham? Itu ya. Jadi acara hall ya mengenang. Bukan kematian itu bukan untuk dikenang, tapi mengenang seolah-olah memberitahu kepada kita, ya, udhkuru mahasina mautakum, itu pertama. Ingatlah oleh kalian, ingat bukan hanya sekedar ingat, tapi bawa kekuatan, sebut kebaikan orang-orang yang telah meninggal lebih dulu di antara kita. Itu anjuran begitu. Udhkuru mahasina mautakum. Disuruh sebut. Yang perintah siapa? Nabi. Maksudnya apa? Agar kita mengenang kembali jasa-jasa orang-orang terdahulu, khususnya orang tua yang punya jasa, mengingatkan kepada anaknya betapa besarnya jasa orang tua. Ya Allah, kalau bukan karena sosok mereka berdua, entah apa jadinya nasib kita di alam dunia ini. Betul-betul. Nah, rahmat ini nanti yang berkekuatan. Ya, Allah bakal bentuk dari apa yang menjadi anugerah bersifat pahala. Pahala ini tadi dikumpulkan betapa banyaknya kita sendiri nggak bisa bayangkan, maka didorong dengan kekuatan doa tadi yang dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Rashid. Apa beliau katakan? Allahumma ja'al wa taqabbal wa ausil wa balligh ma qara'nahu minal Qur'anil. Pahala udah dibentukin Allah. Kebaikan udah banyak kita bawa. Didorong dengan harapan. Tertuang melalui doa. Bahkan doa yang dibaca beliau kita aminin rame-rame. Tidak berkumpul saudara muslim kecuali 2 orang isnani fama fawqahuma jamaah. 2 orang selebihnya adalah jamaah. Semakin banyak bilangannya, semakin terus meliputi atas nama kumpulnya saudara kita, semakin menjadi penguat cepatnya mendapat pengkabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan doanya begitu. Wa halalnahu, ya. Dari kalimat-kalimat ya halalah. Kalimat-kalimat yang membawa kesucian, pengesaan, ya, pentauhidan. Halalah. La ilaha illallah wa masabbahnahu. Kalimat-kalimat tasbih, wa mastaghfarnahu, kalimat istighfar, wa ma shallainahu, yang berkenaan juga dengan bacaan selawat. Selawat bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita perkuat dengan penuangan proses pembacaan maulid, atau yang lebih dikenal, lebih akrab dengan membaca biografi Nabi kita Muhammad SAW. Padahal tidak dibacakan beliau, penyebutan nama beliau, kecuali jaminan lagi turun rahmat. Ya, dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Menyebut orang soleh bisa menyebabkan rahmat. Turunnya rahmat itu orang soleh. Wa kaifa inda dzikrin nabi. Bagaimana kalau menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti ini malam pahala kita hebat nggak? Banyak nggak? Banyak. Ini oleh-oleh buat pulang. Ya. Yakin nih? Pulang ada pertanyaan nggak apa-apa ya? Pahala juga hebat. Kita ini percaya nggak? Kita pasti dijamin. Pulang tenang. Tadi dia pergi kita nggak rendang dikit. Misalnya, ya acara lamil gini, acara lamil gini, acara lamil. Paling nggak ntar pulang bisa tenang ya. Ada tenang. Ya atau mau pulang tadi sempat berantem begini kali. Ya. Awas pak pulang malam-malam. Awas pak pulang malam-malam. Awas pak.
Iya. Tapi pulang sini insya Allah bini gak jadi marah. Ya, kalau tidak, marah. Nah, dari itu ya. Nah, dari sini kita udah menangkap sesuatu yang memang cukup nyata, kuat, bisa dibuktikan apa yang kita bawa. Ini bukan hanya sekedar bebesan kosong, tapi ini mengatasnamakan nuansa ibadah. Pahalanya kalau kita mau coba, ya sebutkan angkat yang berkenan dengan duduknya kita di malam, kayak apa pahalanya? Ya, niscaya Anda yakin nggak ada yang mau pulang kecuali besok pagi. Nggak benar? Disebutin nggak? Siap. Setengah 12 ya. Itu ya. Karena nggak usah jauh ini ya nyatakan. Nah, ini sekedar pesan karena memang ya ini acara haul yang aja insya Allah sekedar bisa memotivasi aja. Ini bukan acara tabligh kabar. Ya. Lu terlalu kita tabligh kabar gitu, ya orang rumah. Ya. Tapi bagian anak muda pulang juga pegang HP aja lagi. Itu ya. Itulah, jadi paling apa? Ada kesan di sini yang ngajak kita untuk mengambil hikmah yang banyak ya. Pertama, ya, karena memang Rasulullah pun bikin haul, emang secara nggak langsung. Dalam satu hadis bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yazuru kota Uhudin, beliau yazuru mengunjungi artinya berziarah, makanya orang berziarah itu artinya berkunjung. Yazur kota Uhudin, orang-orang yang sudah meninggal di peperangan Uhud, udah dimaklumin. Ya, kota Uhudin seperti banyak para sahabat di kaki gunung Uhud, Sayyidina Hamzah, ya dan lain-lain semua banyak. Ya, Rasulullah tiap ya apa? Yazur kota Uhudin selalu mengunjungi mereka-mereka yang udah meninggal dunia. Ya. Fi kulli haulin, setiap tahun nggak pernah lepas Rasulullah. Itu konteksnya setengah, maksudnya yang setiap tahun pasti terlalu nyata bukti sosok yang dibawa oleh beliau mengatasnamakan bawa rombongan para sahabatnya untuk berziarah kepada yang mana tempat makbarah atau TPU kepada yang namanya bahkan di mana kaki gunung lereng fi kulli haulin nyata. Tapi dalam bulan-bulan yang lain beliau datang juga. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa Rasulullah datang mengunjungi mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia selaku para syuhada. Terus Rasulullah mendoakan. Nah, dengan mendoakan itu tandanya apa? Bahwa mendoakan orang yang meninggal dunia hukumnya tadi kan disebut udhkuru mahasina matakum, disuruh sebut. Ya. Nah itu udah menjadi acuan, insya Allah penguat dari apa yang kita bawa, terus untuk membuktikan apa yang kita bawa ini membanuansakan berkenaan dengan pahala yang cukup banyak. Insya Allah kita termasuk orang beruntung ya. Sebagai penutup, insya Allah kita menguatkan kalau orang tua dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, apa tugas kita selaku keturunan anak-anaknya, keluarga besar? Ya, pertama yang kuat jangan pernah lupa, jangan pernah tanggalkan paling enggak seharian melalui sholat 5 waktu aja. Doain paling enggak baca Fatihah. Ya, baca Fatihah. Kenapa? Mengingat jasa mereka yang cukup hebat. Mereka yang begitu mulia jasa keberadaan mereka. Fatihah. Ya. Nanti apa yang kita baca, kita hadiahkan ya Fatihah ini bacaan ya, atau doa sampai kepada Allah, sampai diberikan kepada orang tua kita, maka tetap Allah akan hitung kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Mungkin selama masa hidupnya, ya, selagi ada orang tua kita selaku mereka selaku orang tua kita selaku anak belum sempat menunjukkan bakti kita kepada mereka. Nggak ada istilah tertinggal, nggak ada istilah ya hati terputus, nggak ada istilah hilang. Masih ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konteksnya melalui hadis yang sering kita dengar, yang sering kita baca, kullu idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salah satunya apa? Sedekahun. Sedekah. Ini jangan dibilang makanan yang kita bawa, semua bakal dihitung pahalanya. Ya, bahkan dituang dengan doa para zikir semua. Bahkan di situ juga waladun sol. Jadi konteksnya kalau Rasulullah bilang kecuali 3 hal,
sodako, paling nggak salah satu anak soleh, ya. Itu kan masih menunjukkan ada bentuk kekuatan hubungan. Waladun sol, masih aja mau diprotes. Kalau memang bahwa orang tuanya mati nggak punya anak gimana? Sekali lagi, penyebutan kata-kata waladun soleh nggak harus mengatasnamakan anak kandung. Maksudnya walad di sini secara al-am, umum. Makanya kalau dari sebelah al-walad ya kena fungsinya. Emang kalau bicara secara bertanaman bahasa, ya itu artinya anak laki-laki. Tapi pengertian secara luas yang namanya anak, siapa aja bisa berlaku. Sering nggak kita mendapati dalam seharian pergaulan? Ada siapa di depan? Ada anak-anak. Anak mana ini? Anak sono. Kan bukan anak itu kan? Itu maknanya di situ. Jadi nggak harus terkait dengan anak kandung. Siapapun, walau orang tua meninggal dunia tanpa harus meninggalkan keturunan dari anak putra putrinya, tetap masih terus berkelanjutan. Siapa mereka yang pernah dekat dulu? Kakaknya, adiknya, iparnya, menantu, mertua, kerabat dan lain-lain, bahkan tetangga. Kalau memang baik sama tetangga, awas ketipu ya. Jadi satu harus mendoakan, ya itu kekuatan untuk menjadikan bagi nggak ada istirahat lambat. Oke, bayangin kita nggak pernah tahu karena masing-masing diri yang bercermin. Ya Allah, dulu selagi ada orang tua, aneh kayak apa peranannya? Udah bisa deketin orang tua, bisa membanggain orang tua nggak? Kayaknya belum sempat. Nggak ada istirahat lambat. Mulai sekarang bacain doa. Apapun, bukan cuma itu. Konteksnya bukan hanya sekedar mengangkat kedua belah tangan kita. Apa yang kita bawa dalam amal soleh, kita tujukan atas nama orang tua kita. Di masjid kita duduk, ada tromol jalan. Ya Allah, saya masukin yang